Jika ada satu pijakan hidup yang mampu menopang gemilang penampilan Andre Tani Ardiasa sebagai penjaga gawang, tidak lain dari prinsip aku sang underdog. Andre Tani menghabiskan masa kecil dan remajanya dengan beragam gelar dan pujian. Ketika dia mulai latihan di SSB Jayakarta, orang-orang sudah berjejak kagum dengan caranya melompat, bereaksi, dan menghadapi bola. Kepada sang ayah, Talih Ardiasa, mereka menitip sanjung jika suatu saat sang anak tidak diragukan lagi akan menjadi kiper hebat. Ketika Andre Tani beranjak remaja, pujian itu mulai menunjukkan rekahan kenyataan. Penghargaan demi penghargaan terus datang menghampirinya. Saat dirinya belum genap 12 tahun, Andre Tani dinobatkan menjadi kiper terbaik regional Jakarta dalam ajang Danone Nation Cup yang membuatnya terbang ke Prancis bersama kontingen Indonesia untuk berkompetisi di putaran final bersaing dengan 31 negara lain. Tidak sampai di situ, sekitar tahun 2007 Andre Tani berangkat ke China untuk mengikuti Piala Pelajar Asia. Kala itu Indonesia jadi runner up di belakang Korea Selatan. Dan lagi-lagi Andre Tani jadi kiper terbaik. Suatu prestasi yang sangat menjanjikan. Namun, saat tiba waktu untuk menjajal karir profesional, sebuah rimba yang tidak peduli batasan usia atau asal-usul, Andre Tani harus menerima kenyataan bahwa gelar dan sanjung puji di masa muda tidak bisa diandalkan. Dia mesti bersaing sepenuhnya berpegang pada keterampilan, karakter, dan determinasi. Apalagi pesaingnya kini bukan lagi pemain-pemain yang berada dalam satu kelompok umur. Itulah yang terjadi tatkala dia berlayar menuju Sriwijaya FC untuk bergabung dengan skuad Rahmat Darmawan pada musim kompetisi 2008-2009. Di Palembang, dia menemukan rintangan sesungguhnya, suatu pengalaman krusial yang akan menentukan sikap dan cara dia memandang hidup di masa depan. Dalam sebuah latihan, Andre Tani dihadapi rasa gugup, suatu demam panggung karena berdiri satu lapangan dengan tim bertabur bintang yang berhasil mengawinkan gelar Liga Indonesia dengan Piala Indonesia. Ada Jarahan, Ket Kayam Bagams, Muhammad Nasuha, Christian Warobai, Isnan Ali, hingga Carlis Yulianto. Dalam latih tanding internal tersebut, Andre Tani gagal menghalau banyak tembakan. Gol demi gol terus bersarang di gawangnya, hingga memicu pemain senior berteriak kesal. Pemain terbaik apa ini? Kebobolan tentu menyakitkan, begitu pula ketika kredibilitasnya dipertanyakan. Namun demikian, Andre Tani tetap berusaha tegak, tidak berlama-lama menekuk kepalanya. Kalah hari ini bukan berarti akhir dunia. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk berlatih lebih keras. Meski begitu, tidak banyak yang bisa dilakukan pemuda Cipedak itu di Palembang. Dia kalah saing dengan kiper-kiper raksasa yang jauh berpengalaman seperti Hendro Kartiko dan Peri Rotinsulu. Sepanjang 1,5 tahun perjalanan karirnya di Sriwijaya, Andre Tani hanya mampu mencatatkan 1 kali penampilan. Itu terjadi kala dirinya menjadi starter dalam pertandingan melawan Persik Kediri pada Februari 2010. Memasuki musim 2010-2011, Andre Tani memutuskan pulang kampung ke Persija Jakarta, mengikuti kepindahan sang pelatih Rahmat Darmawan. Tapi bukan hanya Andre Tani kiper yang dibawa Rahmat dari Palembang.
Hendro Bartes Kartiko juga ikut diboyong. Alhasil, Andritani kembali hidup di bawah bayang-bayang raksasa. Walaupun Hendro hanya bertahan 1 musim di Persija, hal itu tidak membuat status kiper inti otomatis jatuh ke tangan Andritani. Sebab, musim berikutnya giliran Genre Pitoy yang bergabung dengan tim Macan Kemayoran. Pria yang berlari dari balik bayangan. Rentetan pengalaman menjadi orang nomor 2 rupanya telah menumbuhkan sikap kompetitif di dalam diri Andritani. Dia percaya bahwa menjadi nomor 1 bukan hal yang mustahil. Siapapun bisa mencapainya, namun hal itu hanya bisa diraih dengan kerja keras dan usaha ekstra. Pada sisi lain, menjadi utama tidak sepatutnya ditempatkan sebagai akhir perjalanan, melainkan proses itu sendiri yang mesti dijalani secara konsisten, terus-menerus, tidak kenal lelah, dan tanpa celah sikap meremehkan dan berleha-leha. Karenanya, ketika kesempatan menjadi kiper utama datang di musim 2011-2012, dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai yang ultima. Dia selalu menyediakan suatu ceruk kosong di sisi kiri kepalanya. Sebuah ruang yang akan dia isi dengan sikap kritis bahwa dia adalah orang nomor 2, pria yang berlari di balik bayangan. Begitulah dia menempatkan Gali Sudaryono, Adiksi Lenzipio, Daryono, Reki Rahayu, Sahar Ginanjar, hingga Cahya Supriyadi sebagai pesaing utamanya. Sosok-sosok yang memacunya berlatih lebih giat. Sampai sekarang saya tidak berpikir sebagai kiper nomor 1 atau inti, katanya dalam wawancara dengan Persija TV. Karena saya berpikir saya bukan kiper inti, saya harus selalu siap. Maka sampai saat ini saya latihan terus, nambah